Halo semuanya, welcome back again di Pricebook Otomotif. Jadi sebelum gue mulai, gue ingin bertanya, berapa cc motor terbesar yang pernah kalian kendarai atau coba? 1000 cc, 1200, 1500, 1800 atau mungkin 2000? Nah, hari ini gue akan mencoba dan juga akan mereview motor Triumph Rocket 3GT yang berkapasitas 2500 cc. Untuk kalian yang ingin menjadi mitra Pricebook, jangan lupa isi link yang ada di deskripsi di bawah. Bersama gue Fahmi Latif, ini dia motornya. Ini dia teman-teman, Triumph Rocket 3GT. Jadi kalau misalkan kita lihat ya dari bentukan desainnya, first impression gue adalah motor ini slim tapi padat. Sama menyerupai seperti Rocket. Dan juga bermesin besar teman-teman. Tapi yang paling utama adalah kalau kita ngomongin seputar Triumph, pastinya melekat tentang sejarahnya. Dan pada tahun 1905 teman-teman, Triumph berhasil memproduksi desain dan mesinnya sendiri dengan kapasitas yang meningkat, yaitu menyentuh 45 miles per hour. Tapi pada tahun 1910, Triumph berhasil menciptakan dengan starter elektrik atau starter berdiri. Jadi pada tahun 1914, Triumph dipinang oleh Kolonel Holbrook, dan Kolonel Holbrook meminang Triumph untuk menyuplai motornya untuk para tentaranya dan juga para sekutunya. Dan seiring berjalannya waktu teman-teman, di depan gue saat ini sudah ada Triumph 3GT. Apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kapasitas mesin 2500 cc, 3 silinder, dan juga memiliki kemampuan adjustable pada suspensinya? Kalau kita lihat teman-teman dari desain depannya, di sini telah menggunakan windshield Rocket 3GT ini dan juga lampunya yang sudah LED. Ciri khas dari Rocket 3GT yaitu telah menggunakan double headlamp seperti yang kita lihat nih teman-teman, di sini ada 2 dan ada logo Triumph di dalamnya. Jadi itu menambahkan kesan elegan dan kesan premiumnya. Lampu ini telah LED. Kalau kita turun sedikit, di sini Triumph telah menggunakan suspensi. Suspensinya yaitu adalah suspensi dari Showa 45 mm dan sudah upside down. Jadi kalau misalkan kita turun ke bawah nih teman-teman, nah di sini ada spakbor, tapi spakbor itu nggak muluk-muluk. Kenapa? Karena sesuai dengan ukuran bannya. Ring yang dipakai yaitu adalah ring 17 dan ukuran bannya 150/80. Ngomongin seputar kalipernya telah menggunakan Brembo dan di sini sudah double disc teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di kanan dan kirinya yang sudah bisa dipastikan sekali motor ini aman dan safety ketika dalam percepatan yang tinggi. Terus kalau kita bergeser sedikit nih ke bagian kokpitnya yang ada di atas. Kokpitnya itu ini handlebarnya sedikit lebar ya. Nah, seperti layaknya motor cruiser, gue akan coba naikkan. Nah, terus kalau misalkan footstepnya, yang namanya motor cruiser itu pasti sedikit di depan. Tapi kalau misalkan motor standar, footstepnya itu center yaitu di tengah. Dan kalau misalkan motor sport atau fairing, itu inisial footstepnya ada di sini. Namun ini masih nyaman nih, tinggi gue 170 cm. Dan di sini kokpitnya juga lebar. Jadi kalau kita ngomongin seputar handlebarnya nih teman-teman, pada sisi kanan, nah sebelum mati, kalian sudah menggeser handlebarnya ke kiri dan memencet tombol yang ada di sini, lock button. Gunanya untuk apa? Untuk kunci stang sebenarnya. Dan kalau misalkan kalian lagi jalan, di sini ada tombol hazard, yang dimana kalau misalkan tombol hazard ada dipencet, pasti otomatis dia akan menyala sen kiri dan kanannya. Turun sedikit, ada starter button, switch on off. Jadi kalau misalkan Triumph ini sedikit beda teman-teman, kalau misalkan motor lain itu adalah switch on off-nya diturunin sekali dan ada starter buttonnya lagi. Tapi kalau Triumph diturunin 2 kali, dipencet motornya akan nyala. Di bawah sini ada mode button yang dimana nanti akan gue jelaskan di bagian fitur speedometernya. Terus kalau misalkan kita bergeser ke bagian sebelah kiri nih teman-teman, nah di bagian sebelah kiri handlebar sini itu ada hand heater. Jadi kalau misalkan kalian lagi adventure gitu ya di suhu yang berbeda-beda, motor ini udah siap menyediakan agar tangan kalian itu hangat. Yang ada di tombol di sebelah kiri sini, tinggal dipencet nanti otomatis dari sini akan mengeluarkan hand heaternya. Terus bergeser sedikit, di sini ada lampu dim, lampu jauh, lampu utama untuk settingannya, dan di sini juga ada mode untuk cruise control.
Jadi kalau misalkan kalian pencet nih tombol cruise controlnya lagi berjalan motornya, jadi otomatis motor ini akan automatically dengan kecepatan yang ditentukan. Turun sedikit ke bawah juga ada mode pada tampilan speedometernya, nanti akan gue jelasin. Tombol sen, terus ada tombol klakson, dan di sini juga ada tombol untuk mode speednya. Selanjutnya teman-teman, kita akan mencoba untuk menyalakan motor ini. Dan di tangan gue sudah ada smart key dari Triumph Rocket 3 GT nih teman-teman. Jadi apa kegunaan dari smart key ini? Pastinya kalian tidak harus mencolok-colokkan kunci lagi seperti versi Triumph yang bobber. Nah, jadi kalau misalkan smart key ini dipencet, kegunaannya adalah bukan untuk menyalakan pada handlebar seperti ini, tapi melainkan untuk membuka tangki bensinnya. Itu yang pertama. Terus kalau ditutup kembali, nah di sini ada seperti logo WiFi. Kalau misalkan dipencet logo Triumph-nya, tahan sekitar 3 detik. Ketika lampunya berwarna hijau, maka motor ini sudah siap untuk di starter. Dan gue akan coba menunjukkan nih instrumen yang ada di speedometernya teman-teman. Nah, di sini udah full digital. Kalau kita bahas nih dari bagian pertama, pasti ketika dinyalain injeksinya itu sudah menyala, dan di sini di speedometernya ada welcoming sign bertuliskan Triumph Rocket 3 GT. Nah, ketika ini sudah menyala, di bagian sebelah kiri ini adalah indikator bensin. Terus juga di bagian tengah itu adalah RPM berbentuk digital ya teman-teman. Dan ada tulisan netral 1, 2, 3, 4 itu untuk switch gearnya berbentuk digital juga. Dan ada speedometer yang sudah juga berbentuk digital. Turun sedikit, di sini ada fuel flow namanya. Jadi berapa kilometer untuk bensin kalian itu rata-ratanya digunakan. Dan kalau misalkan kita geser ke sebelah kanan, di sini ada seperti jam digital ya, dan juga menunjukkan suhu pada motor ini. Saat ini nih jam 1 dan suhu motornya itu 31 Celcius karena tadi udah sempat dipanasin. Nah, kita bergeser sedikit ke atas nih. Di sini ada indikator bensin. Ketika bensin kalian sudah menipis, dia akan berkedap-kedip. Terus ada indikator ABS dan ada indikator aki. Nah, kita akan coba nih teman-teman untuk membelok-belokkan sedikit. Oke. Nah, kalau misalkan kalian lihat nih teman-teman, di bagian depan yang tadi udah gue jelasin itu adalah full LED, semuanya full LED. Kita akan coba nyalain beberapa fitur ya, seperti ini dia, hazardnya sudah menyala. Dan gue akan berlanjut, ini adalah untuk sen pada manual optionnya. Oke, sen kiri, sen kanan, di sini ada klakson. Oke, bunyi klaksonnya seperti itu. Terus di sini juga ada lampu jauh dan lampu standar. Nah, dan juga ada switch on off-nya untuk lampunya. Seperti itu. Untuk heater tangannya gue sebenarnya belum berani untuk mencoba karena juga suhu motor ini ya pada saat ini sudah menyentuh 31 Celcius dan kondisi di luar juga tidak dingin. Jadi untuk fitur ini sebenarnya optional aja, tergantung cuacanya. Oke, gue akan mencoba mereview bagian tengahnya nih teman-teman sebelum gue turun dari motor ini. Tangki pada motor ini yaitu berkapasitas 18 liter. Dan di sini kalau kita lihat ya, di sini telah menggunakan yang namanya engine guard. Ini yang paling menarik, ini adalah 3 inline engine. Jadi 3 silinder segaris, terus menjadi satu pada satu knalpot. Biasanya kalau misalkan motor paling besar itu adalah cc-nya 1200 sampai 1800. Namun cc pada motor ini yaitu di kisaran 2500 cc. Jadi bisa dipastikan sekali motor Triumph 3 GT ini adalah motor pabrikan dengan cc terbesar yang ada di Indonesia. Terus juga kalau misalkan kita ngomongin seputar headernya nih teman-teman di bagian sini, kalian nggak usah takut ketika kalian cruising ya. Seperti ini kakinya. Dan kena ke headernya tenang karena Triumph di sini telah menggunakan alat pelindung agar kulit kalian tidak terkena panas. Terus juga kalau misalkan kita bergeser nih, gue akan turun teman-teman. Nah, dan kalau kita ngomongin seputar joknya nih teman-teman, ketebalan dari jok ini kurang lebih 771 mm dan di sini telah menggunakan backrest. Pastinya ketika dalam kecepatan tinggi, penumpangnya nggak usah khawatir untuk kayak kaget dan tersentak karena di sini sudah ada backrestnya. Ini posisi ridingnya untuk pengendara menurut gue oke, dan untuk yang dibonceng juga masih aman. Oke, sekarang gue akan bergeser sedikit nih teman-teman. Kalau kita lihat juga teman-teman, di sini bodinya tuh terlihat kecil, tapi ini cukup untuk double seater dan berpenumpang. Jika kalian beratnya 85 kg, tenang aja, motor ini masih bisa menyanggupi untuk double seater. Terus juga kalau misalkan kita bergeser sedikit nih ke bawah, ini paling menarik karena footstep belakangnya itu menyatu dengan bodi juga. Jadi kalian nggak usah ragu
Nah, karena Triumph Rocket 3 GT ini masih menyediakan footstep untuk penumpangnya. Tapi ini jadi satu ya teman-teman, jadi takutnya kalian nyari-nyari, gimana nih footstepnya? Nah, footstepnya ada di sini. Gimana cara nutupnya? Seperti biasa. Nah, kayak gitu. Jadi terkesan elegan banget motor ini. Sekarang kita akan membahas ukuran ban ini teman-teman. Triumph Rocket 3 GT ini menggunakan ukuran ban 240/50 ring 16. Dan menariknya adalah di sini velgnya tuh berbentuk seperti velg mobil ya. Dan bentuk tuh sedikit melengkung dan menambah kesan elegan. Dan di sini tuh palang 5 bisa diibaratkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus juga ada beberapa fitur lainnya, yaitu adalah motor ini menggunakan monoshock di sebelah kiri. Tapi ntar itu akan gue jelasin pada saat di sebelah kiri. Nah, bergeser sedikit teman-teman, kalau misalkan kita lihat ke dalamnya, motor Triumph Rocket 3 GT ini telah menggunakan monoshock ya, yang berada di dalam sini nih. Nah, terus juga di sini adalah bagian spakbornya. Nah, kalau kita geser ke sebelah kiri, ini adalah mode guard-nya. Mode guard-nya menyatu sama lampu sen yang ada di sini. Baru di bawahnya itu adalah plat nomor. Semuanya sudah full digital, lampu utama, lampu sen. Jadi kalian udah nggak usah khawatir lagi, dan motor ini tidak menggunakan lampu bohlam. Untuk bagian sebelah kiri ban, motor ini sudah single arm dan telah menggunakan gardan. Jadi kalian udah nggak usah pusing-pusing lagi mikirin rantai ataupun mikirin belt pada motor ini. Udah aman, dan nanti gue juga akan mencoba impresi berkendaranya. Apakah motor berkapasitas 2500 cc ini sepanas motor-motor di kelas 1200 atau 1800. Dan kalau kita bergeser sedikit nih teman-teman, tadi gue lupa jelasin. Karena motor ini telah menggunakan water coolant pada bagian radiatornya. Terus gimana cara ngisinya? Cara pengisiannya ada di sebelah kiri, ada semacam tutup gitu, kalian bisa putar. Nah, kalian bisa mengisi water coolantnya di situ. Itu dia tadi motor Triumph Rocket 3 GT 2500 cc. Dan gue akan mencoba impresi berkendaranya sebentar lagi, dan gue akan siap-siap untuk mencoba motor berkapasitas 2500 cc ini. Pantengin terus videonya. Saat dikendarai, Triumph 3 GT memiliki bobot yang cenderung enteng, dan menurut kami bobotnya lebih enteng dari BMW GS. Walaupun menggunakan mesin dengan bentuk bobot yang besar, namun ketika digunakan di ruas jalan Jakarta, motor ini masih mendukung untuk menyalip dan berlika-liku di jalan. Alhasil untuk pengendara dengan tinggi 170 cm tidak perlu khawatir untuk menikmati motor ini.